Hai, jumpa lagi dengan channel saya, channel pembelajaran gizi dan pangan. Kali ini saya akan berbagi untuk kita semuanya untuk penelitian kami dengan judul kualitas fisik, kimia, dan organoleptik biskuit dengan substitusi labu kuning dan daun katu. Saya bersama teman saya, Retno Sri Lestari. Ya, kami adalah dosen dari jurusan gizi Poltekkes Kemenkes Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian ongoing 2 tahun. Tahun ini merupakan tahun pertama dan nanti akan dilanjutkan di tahun 2023. Biskuit ini sudah kami lakukan uji coba sebanyak 8 kali dan kami sudah mendapatkan formula yang terbaik dari ketiga perlakuan. Biskuit ini kami beri nama Bipus. Ya, biskuit Bipus ini kami sudah daftarkan di Kementerian Kemenhukam. Nah, nanti teman-teman bisa lihat nomor pendaftaran paten sederhana kami di bagian deskripsi ya. Berikut ini akan kami sajikan bahan dan proses pembuatan Bipus. Selamat menyaksikan. Berikut adalah alat-alat yang dibutuhkan dalam pembuatan Bipus. Alat-alatnya ada timbangan, ada sendok, ada piring, ada mangkuk untuk mencampurkan adonan, ada mangkok untuk menyimpan bahan-bahan, ada whisk, ada spatula, ada kuas, dan ada nama untuk cetakan Bipus. Selanjutnya ada noodle maker, selipat silikon, dan nampan untuk cetakan Bipus. Selanjutnya saksikanlah proses pembuatan Bipus. Berikut bahan-bahan pembuatan Bipus formula original. Pertama-tama, ambil kuning telur, kemudian masukkan ke dalam wadah. Aduk hingga tercampur rata, masukkan gula halus dan juga masukkan susu cair. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Ambil amoniak, kemudian tuangkan ke dalam adonan dan juga ambil butter dan tuangkan ke dalam adonan. Setelah itu aduk-aduk hingga tercampur rata, masukkan tepung kanji dan juga kita aduk semua bahan, masukkan garam dan juga masukkan vanili. Tambahkan tepung terigu, kemudian aduk semua bahan hingga tercampur rata. Uleni adonan menggunakan tangan agar semua bahan tercampur dengan rata dan tidak melengket di tangan seperti ini. Kemudian bahan yang telah dipadatkan ditimbang. Lalu letakkan adonan di atas plastik wrap. Kemudian bungkus dan simpan di dalam lemari es. Siapkan loyang, kemudian olesi menggunakan butter. Adonan yang telah didiamkan di dalam lemari es, kemudian kita gilas adonan sampai tipis kira-kira 2-3 mm.
Kemudian letakkan di atas cetakan yang telah diolesi butter, kemudian cetak adonan bulat-bulat. Setelah semua adonan tercetak, kemudian kita lubangi di bagian adonan. Adonan yang telah dicetak kita masukkan ke dalam oven yang telah dipanaskan di dalam suhu 180 derajat selama 15 menit. Setelah itu kita keluarkan dan kita dinginkan. Berikut bahan-bahan pembuatan bipus formula F1. Sebelumnya kita buat pure labu kuning dengan mencuci labu kuning di air yang mengalir, kemudian kita simpan di atas kukusan. Setelah itu kukus labu kuning hingga matang. Setelah labu kuning matang, kita buka tutup kukusan, kemudian tuangkan labu kuning ke wadah untuk dihaluskan. Setelah itu, untuk mengurangi kadar air pada labu kuning, kita masak di atas teflon. Kemudian didihkan air untuk memblensing daun katuk. Pertama-tama masukkan susu cair ke dalam blender, kemudian masukkan daun katuk yang telah diblensing dan juga pure labu kuning. Kemudian blender semua bahan hingga tercampur rata. Setelah di blender hingga halus, tuangkan kuning telur ke dalam wadah. Setelah itu, aduk kuning telur hingga tercampur dengan rata. Masukkan gula halus ke dalam adonan dan juga tambahkan adonan yang telah di blender tadi, kemudian aduk semua bahan hingga tercampur rata. Masukkan amoniak ke dalam adonan, kemudian kita tambahkan butter ke dalam adonan dan kita aduk-aduk lagi. Setelah itu, kita tambahkan tepung kanji ke dalam adonan dan juga masukkan garam dan juga vanili di dalam adonan. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Masukkan baking powder ke dalam adonan. Setelah itu, ambil tepung terigu dan aduk semua bahan hingga tercampur rata. Satukan semua bahan menggunakan spatula. Uleni adonan menggunakan tangan. Lalu adonan dibungkus di atas plastik wrap, kemudian adonan ditimbang. Adonan digilas hingga tipis dengan diameter 2-3 mm. Letakkan adonan yang telah digilas di atas loyang yang telah diolesi butter, kemudian cetak bulat-bulat. Setelah semua adonan tercetak, kita masukkan ke dalam oven yang telah dipanaskan dengan suhu 180 derajat. Kemudian kita keluarkan dan kita dinginkan. Inilah produk kami, biskuit original dan biskuit bipus. Semoga ke depan biskuit bipus bisa menjadi pilihan di masyarakat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya channel YouTube kami. Terima kasih, saya Trisha Dewi Kartini. Saya Retna Sri Lestari. Saya Hairiani. Dan saya Fili Pemasangkan Omonga. Kami semua mengucapkan terima kasih.